wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama. Di sini kami akan menjelaskan mengenai strategi pengembangan profesi kependidikan. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Nurul Fitri Mardia. Yang kedua, Nur Anissa Syarif. Yang ketiga, Yusnindar. Yang keempat, Sarifa. Yang kelima, Jeli Novitasari. Yang keenam, Mahdia. Yang ketujuh, Rian Raja Afdal. Yang kedelapan, Supardi. Yang kesembilan, Farhan Hastab. Dan yang kesepuluh, Aldi. Untuk mengefisienkan waktu, sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian pengembangan profesi kependidikan. Secara terminologi, profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya, yang ditekankan pada pekerjaan mental bukan pekerjaan manual. Kemampuan mental yang dimaksud adalah adanya suatu persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis. Pengembangan usaha adalah usaha profesi, yaitu setiap kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan profesi mengajar dan mendidik. Usaha mengembangkan profesi ini dapat timbul dari dua segi, yaitu dari segi eksternal, yaitu pimpinan yang mendorong guru untuk mengikuti penataran atau kegiatan akademik yang memberikan kesempatan guru untuk belajar lagi. Sedangkan dari segi internal, guru dapat belajar sendiri untuk dapat berkembang dalam jabatannya. Ada tiga pilar pokok yang ditujukan untuk suatu profesi, yaitu yang pertama, pengetahuan adalah segala fenomena yang diketahui, yang disistematisasikan sehingga memiliki daya prediksi, daya kontrol, dan daya aplikasi tertentu. Yang kedua, keahlian bermakna pengetahuan substansi keilmuan yang dapat dijadikan acuan dalam bertindak. Dan yang ketiga, persiapan akademik mengandung makna bahwa untuk mencapai derajat profesi atau memasuki jenis profesi tertentu diperlukan persyaratan pendidikan khusus. Contohnya dapat berupa pendidikan prajabatan yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan formal, khususnya jenjang pendidikan tinggi. Itu saja materi dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai konsep dasar pengembangan profesi kependidikan. Proses pendidikan merupakan suatu proses yang sangat profesional, artinya dilaksanakan oleh pelaku-pelaku yang profesional. Karena guru sebagai salah satu pelaku pendidikan, maka guru di dalam masyarakat adalah seorang profesional. Jadi sudah jelas bahwa profesi guru adalah suatu profesi yang terus-menerus berkembang. Karena praktis pendidikan akan terus-menerus terjadi dan unik bagi setiap individu dan masyarakat di dalam situasi dan waktu yang berbeda sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sinyalemen ini memberikan makna bahwa guru sebagai pelaku proses pendidikan harus terus-menerus mengubah diri sehingga mereka memiliki ilmu pengetahuan yang kuat, tuntas, dan tidak setengah-setengah sebagai profesional kependidikan. Sekian dari saya berikan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Langsung saja. Guru-guru yang profesional diharapkan dapat membawa atau mengantar peserta didiknya mengarungi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memasuki masyarakat abad 21 yang melek ilmu pengetahuan dan teknologi dan sangat kompetitif. Jika guru tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak mungkin mereka dapat membantu dan membimbing peserta didiknya mengarungi dunia pengetahuan dan teknologi itu. Karena profesi guru merupakan suatu profesi untuk membantu dan membimbing perkembangan anak didik atau manusia. Maka hubungan antara manusia dengan manusia menjadi penting untuk diperhatikan dalam rangka pengembangan profesionalisme guru, dengan kata lain pengembangan diri guru sebagai profesional kependidikan harus dapat membantu guru bukan hanya sekedar memiliki ilmu pengetahuan yang kuat, tuntas, dan tidak setengah-setengah, tetapi tidak kalah pentingnya untuk membantu mereka memiliki kepribadian yang matang dan terus berkembang. Termasuk di dalam kepribadian ini ialah sifat-sifat fisiknya yang memungkinkan ia dapat
ia dapat membimbing peserta didik yang sedang dalam tahap perkembangannya, mempunyai ciri-ciri kepribadian yang kuat dan seimbang, mempunyai visi tentang etik tingkah laku manusia sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya bawakan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Hak tenaga pendidik meliputi yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, melindungi hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Sementara itu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas profesionalnya guru berhak yang pertama, memperoleh penghasilan atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Yang keenam, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Yang kedelapan, memiliki kebebasan untuk memberikan dalam organisasi profesi. Yang kesembilan, memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. Dan yang terakhir, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Dari hak di atas, sebagai tenaga pendidik dan kependidikan merupakan sebuah gambaran bagi mereka yang memiliki profesi. Sehingga jika hak-haknya tersebut dijalankan dengan baik, maka peran pendidik dan tenaga kependidikan diharapkan akan lebih baik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang kedua, kewajiban tenaga pendidik. Nah, pendidik memiliki kewajiban yang pertama, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang ketiga, menjadi member teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan yang dipercayakan padanya. Nah, adapun kewajiban tenaga pendidik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 20 menyebutkan bahwa tugas tenaga pendidik yaitu yang pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga tertentu, atau status sosialnya. Nah, yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, dan serta nilai-nilai agama dan etika.
Dan yang terakhir, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, para pendidik harus mampu merancang dan melaksanakan proses pembelajaran dengan melibatkan komponen-komponen yang terlibat di dalamnya. Nah, ruang lingkup dari tugas yang luas dan berat menuntun para pendidik untuk mampu melaksanakan aktivitasnya secara sistematis. Jadi, tidak heran jika tuntutan kompetensi yang jelas dan tegas dapat dipersyaratkan bagi para pendidik, semata-mata agar mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. D. Permasalahan tenaga pendidik dan kependidikan. Di dalam masalah tenaga pendidik dan masalah dalam kependidikan, pendidikan mempunyai tugas untuk mencetak generasi bangsa dalam setiap peradabannya dan membangun sebuah pendidik siswa-siswa didik yang bermutu, memiliki sebuah kapasitas yang baik dan yang siap untuk masuk ke dunia kerja. Adapun permasalahannya yaitu permasalahan pokok pendidikan. Pada dasarnya ada dua permasalahan pokok, yaitu permasalahan pokok pendidikan yang kita hadapi saat ini, yaitu A. Bagian pertamanya, bagaimana kita semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan, tapi kita tidak bisa, semua masyarakat tidak bisa melakukan pendidikan itu atau menikmati pendidikan itu karena masalah biaya. Kedua, bagaimana pendidik dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan. Masalah pokok pendidikan yang menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan atau diutamakan penanggulangannya ada 4 macam, yaitu yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Masalah ini dapat dipecahkan dengan 2 cara, yaitu cara konvensional dan cara inovatif. Cara konvensional misalnya pembangunan gedung sekolah dan pergantian jam belajar, sedangkan cara inovatif yaitu misalnya sistem guru kunjung dan sekolah terbuka. Masalah yang kedua yaitu masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Masalah mutu pendidikan juga mencakup masalah pemerataan mutu pendidikan. Masalah yang ketiga yaitu masalah efisiensi pendidikan. Ada 4 macam masalah efisiensi pendidikan, yaitu yang pertama, bagaimana memfungsikan tenaga pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan diselenggarakan. Yang ketiga, bagaimana sarana dan prasarana pendidikan digunakan. Yang keempat, masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Masalah yang keempat yaitu masalah relevasi pendidikan. Sebenarnya, kriteria relevasi cukup ideal jika dikaitkan dengan kondisi sistem pendidikan pada umumnya. Dan gambaran kerjaan yang ada antara lain sebagai berikut. Yang pertama, status lembaga kependidikan yang bermacam-macam. Yang kedua, sistem pendidikan tidak pernah menghasilkan iuran yang siap pakai. Yang ada ialah siap kembang. Yang ketiga, tidak tersedianya peta kebutuhan tenaga kerja dan persyaratan yang digunakan sebagai pedoman untuk lembaga-lembaga pendidikan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan 4 faktor yang menjadi dan mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan di negeri kita. Yang pertama, perkembangan iptek dan seni. Di sini ada 2 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, iptek.
Sejalan dengan berkembangnya arus globalisasi, terutama dengan pesatnya peningkatan teknologi komunikasi, membuat segala sesuatu harus dikerjakan dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, pendidikan harus senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu seni. Seni berperan sebagai kebutuhan hidup manusia. Pengembangan kualitas seni secara terprogram membuat tersedianya sarana pendidikan tersendiri di samping program-program lain dalam sistem pendidikan. Yang kedua yaitu laju pertumbuhan penduduk. Masalah kependudukan dan pendidikan bersumber pada dua hal yaitu pertambahan penduduk dan penyebaran penduduk. Di sini, pemerintah berperan banyak dalam hal meningkatkan pendidikan sejalan dengan banyaknya penduduk di negeri kita. Yang ketiga, yaitu aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat semakin meningkat sejalan dengan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap reformasi. Aspirasi tersebut menyangkut kesempatan pendidikan, kelayakan pendidikan, dan jaminan mereka terhadap taraf hidup setelah mereka menjalani proses pendidikan. Yang keempat yaitu keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keterbelakangan budaya disebabkan dari beberapa hal, misalnya letak geografis yang terpencil dan sulit dijangkau. Penolakan masyarakat terhadap unsur budaya baru karena dikhawatirkan akan mengikis kebudayaan lama mereka dan ketidakmampuan ekonomis mereka menyangkut unsur kebudayaan baru tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan strategi pengembangan profesi pendidikan dan kependidikan. Secara umum, ada beberapa langkah strategi yang dapat diimplementasikan dalam upaya mengembangkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan. Strategi tersebut terbagi menjadi 6 poin, diantaranya sebagai berikut. Poin pertama yaitu self-assessment atau evaluasi diri. Melakukan evaluasi diri melalui acara rapat dengan melakukan brainstorming atau curah pendapat yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, seluruh staf, anggota komite, ataupun juga pihak yayasan. Misalnya kepala sekolah sebagai pemimpin rapat memulai dengan pertanyaan. Poin kedua yaitu perumusan visi, misi, dan tujuan. Perumusan visi dan misi serta tujuan merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk menjelaskan kemana arah pendidikan yang ingin dituju oleh para pendiri atau penyelenggara pendidikan. Kemudian poin ketiga yaitu perencanaan. Sekolah harus membuat perencanaan yang teliti, mulai dari seberapa besar cangkupan kuantitatif dan kualitatif yang akan dikerjakan, waktu pelaksanaan, sampai kepada perkiraan biayanya. Secara tertulis untuk menetapkan hal yang harus dilakukan, prosedurnya, serta metode pelaksananya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 4. Pelaksanaan terbagi menjadi 3 poin. Yang A. Proses di mana dilakukannya pengorganisasian, pengarahan atau pemimpinan dan kontrol serta evaluasi. B. Pada tahap pelaksanaan akan terjawab bagaimana semua fungsi manajemen sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui kerjasama dengan orang lain dan dengan sumber daya yang ada dapat berjalan sebagaimana mestinya. C. Proses kegiatan merealisasikan apa-apa yang telah direncanakan. 5. Evaluasi merupakan kegiatan yang penting untuk mengetahui kemajuan atau hasil yang telah dicapai oleh sekolah di dalam melaksanakan fungsinya sesuai rencana yang telah dibuat sendiri oleh masing-masing sekolah. 6. Pelaporan merupakan pemberian atau penyampaian informasi tertulis dan resmi kepada berbagai pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas manajemen satuan pendidikan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan rencana dan aturan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang diemban oleh satuan pendidikan tersebut.
Untuk mengimplementasikan strategi yang disebutkan, harus ada peran dari beberapa faktor, yaitu 1. Peran kepala sekolah, 2. Peran guru dan staf sekolah, 3. Peran orang tua, peserta didik dan masyarakat, 4. Pemerintah. Itulah materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.